Kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Dengan kata lain, kalau tidak mau pusing lagi, tidak usah pakai kepala. Kita bukan patung pancoran di Jakarta yang sekalipun ada gejolak politik, sekalipun dolar naik, sekalipun ada konflik sana sini gara-gara film pesta babi lah, pesta apalah. Waduh, goncang-gancing, pancoran tetap aman terkendali. Tapi masalahnya saya dan Bapak Ibu, pendeta maupun jemaat, kita bukan patung. Kita ini manusia, punya perasaan, punya pikiran. Kita pasti mengalami yang namanya tekanan, persoalan, bisa terluka, menangis, sakit. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Dan hadir bersama kita seorang hamba Tuhan dari kota Kupang, dan seorang yang dipakai Tuhan, YouTuber, gembala sidang juga. Kita sambut hormat adalah Pastor Mel Ato. Ya, puji Tuhan. Tampang kayak Elvis Presley ya. Juga petinju Suraya. Silakan Pastor Mel. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Satu syukur luar biasa, Tuhan baik. Ada lagi di gereja milik Tuhan di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang kiranya memberkati dan menguatkan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan terima kasih buat Pastor Lukas dan Ibu dan semua tim pelayan yang selalu welcome dengan kami untuk menjadi kawan sekerja demi kepentingan kerajaan Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, mari kita perhatikan firman Tuhan pada hari ini, di mana di bulan Juli ini kita masih menyoroti tema menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Dan kekasih Tuhan, oleh karena itu di ibadah raya 1 ini saya akan membahas tema ketika orang percaya menghadapi masalah, dan sorotan ini menurut teladan Paulus. Dan kalau bicara teladan Paulus, ada banyak cerita tentang Paulus, karena Bapak Ibu jemaat tahu bahwa sejak Paulus diselamatkan, dia dipakai Tuhan dengan banyak perkara-perkara luar biasa, banyak keunggulan-keunggulan rohani yang Allah percayakan kepadanya. Salah satunya adalah dia menuliskan kurang lebih 50% perjanjian baru itu adalah buat tangan Rasul Paulus. Dan dia merintis sangat banyak gereja, belum lagi tanda heran, mujizat, pencapaian secara rohani yang begitu luar biasa. Dan itu ada dalam Kisah Para Rasul, dalam surat-suratnya. Tapi kali ini saya mengajak kita membuka Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19 ya. Kita akan baca bergantian jemaat Tuhan. Ayat 12 saya terlebih dahulu. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13 jemaat 23. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayatnya yang ke-15. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17 jemaat terkasih. 18 Paulus bilang, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. 19:2 dan 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Ketika kita berbicara tentang bagaimana ketika seorang percaya menghadapi masalah menurut teladan Paulus, khususnya menurut surat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 19 yang kita baca secara bergantian tadi Bapak Ibu jemaat, maka saya mau menyeberangkan 3 poin penting pagi ini, dan harapan saya Roh Kudus bekerja menolong kita sehingga setiap kita yang datang gereja hari ini memang ada ucapan syukur, ada pujian penyembahan, ada persembahan-persembahan yang terbaik. Tapi mengingat saya dan Bapak Ibu adalah manusia biasa yang menumpang di planet ini, planet yang tidak bisa dihindari. Masalah akan selalu datang. Satu belum selesai, satu akan datang. Satu belum selesai, 2 sudah ngantri di sana. Tapi tidak apa-apa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang tidak pernah selalu menjanjikan jalan yang mulus-mulus saja. Allah tidak menjanjikan bahwa semua akan adem-adem saja, tapi Dia berjanji, Dia menyertai kita. Dia berjanji, Dia di pihak kita. Sekalipun masalah datang silih berganti. Ada satu baju kos oblong biasa di Jogja, di Jawa, mereka suka bikin baju lalu ada tulisan-tulisan menarik. Pernah ada sebuah baju kos oblong, tulisannya bilang begini: kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Dengan kata lain, kalau tidak mau pusing lagi, tidak usah pakai kepala. Kita bukan patung pancoran di Jakarta yang sekalipun ada gejolak politik, sekalipun dolar naik, sekalipun ada konflik sana sini gara-gara film pesta babi lah, pesta apalah. Waduh, goncang-gancing, pancoran tetap aman terkendali. Tapi masalahnya saya dan Bapak Ibu, pendeta maupun jemaat, kita bukan patung. Kita ini manusia, punya perasaan, punya pikiran. Kita pasti mengalami yang namanya tekanan, persoalan, bisa terluka, menangis, sakit, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, dunia ini hanya tempat transit. Dunia ini hanya tempat pelatihan. Our final destination itu surga. Amin, Bapak Ibu terkasih. Di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada lagi perkabungan dan lain sebagainya. Tapi di sini wajib hukumnya kita dilatih oleh Tuhan. Amin. Dari 3 hal itu kita mulai dari hal yang pertama, saudara-saudara. Menurut Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 19, kita akan menyoroti tentang masalah apa yang dialami oleh Paulus ketika dia menuliskan surat Filipi ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, pada awalnya setelah dipakai Tuhan, ada pencapaian-pencapaian luar biasa. Rasul Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa. Kalau pendeta Mel Atok atau pendeta Lukas ya paling top dari Indonesia, ya toh. Pertama ke mana Pak? Kanada ya. Kanada. Lalu ke Philadelphia, terus bolak-balik Indonesia, Afrika Selatan, mungkin sudah 5 benua lah. Pak Pendeta Lukas ini sudah jelajah semua. Saya juga sedang Tuhan bawa ke sana kemari. Kita paling top itu keliling dunia. Rasul Paulus itu diangkat ke sorga, Bapak Ibu. Artinya ini pengalaman tidak main-main. Tidak usah buka ayatnya, nanti pulang baca saja dalam 2 Korintus 12 itu. Ayat 1 dan seterusnya. Rohnya diangkat ke sorga. Anda bisa bayangkan. Saya kalau ke sorga, mana mau saya balik kembali ke dunia, Bapak Ibu terkasih. Di sana sudah aman. Paulus itu rohnya diangkat ke surga, pengalaman rohaninya dahsyat. Buka gereja di mana-mana, beritakan Injil di mana-mana, penuaian di mana-mana, tanda heran mujizat di mana-mana. Sapu tangannya kena orang sembuh. Kalau ini jangan coba-coba ya. Ini kalau saudara minta infus ya, jangan bilang Pak. Ya artinya kita nggak usah niru-niru karunia orang, itu maksudnya. Karena Allah kita ini kan punya miliaran cara, triliunan cara untuk menolong orang dengan setiap orang dengan ceritanya, kisahnya masing-masing. Pokoknya dia sutradara agung dengan skenario terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi hari ini saudara-saudara, di tengah-tengah pencapaian itu Paulus dapat masalah yang luar biasa. Masalahnya apa Bapak Ibu? Paulus di penjara. Makanya kalau kita lihat ayatnya yang ke-12, perhatikan ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara
supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13 eksplisit di sana, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Tadi luar biasa, pelayanan, diangkat ke surga, pencapaian. Sekarang di mana? Penjara. Jemaat terkasih, saya mau kasih ingat kita semua ya. Kalau kita dalam keadaan diberkati, siap-siap. Siap-siap. Biasanya di balik berkat, Tuhan itu selalu bekerja dengan pola yang sama. Di balik berkat, ada masalah. Di balik masalah, ada berkat. Ada berkat, siap-siap lagi mau ada masalah. Itu tidak bisa dihindari, Bapak Ibu. Kita tidak boleh dicekoki dengan doktrin-doktrin aman bahwa di balik berkat pasti berkat terus. Iya, tetapi harusnya yang jujur ya, di balik berkat ada proses pemurnian masalah kiri kanan, lalu dia tunjukkan lagi berkat, lalu dia tunjukkan lagi berkat, tapi selalu silih berganti. Luar biasa pencapaiannya, tapi penjara. Saya ini pernah di penjara, Bapak Ibu. Saya masuk tahanan 8 kali sebelum bertobat. Jangan, oh ini pendeta kasus apa ini? Masa lalu, sekarang aku dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah waktu lama itu, masuk keluar penjara nggak enak, Bapak Ibu terkasih. Tidak nyaman, semiskin-miskinnya saya, rumah saya yang miskin itu lebih nyaman dari penjara. Tapi saya masuk keluar, ya biasalah preman-preman munafik. Kenapa munafik? Pas masuk penjara, aduh ingat Tuhan itu. Sesama tahanan kita menyembah, kita berdoa, ada yang pimpin renungan. Biasa yang pimpin renungan tuh yang biasa kasus pencurian elektronik ya. Oh jago khotbah dia. Saya masuk pertama dia pimpin khotbah, masuk kedua dia ada lagi kasus apa lagi kamu? Masih sama Pak, elektronik juga. Waduh. Jadi ternyata pencuri itu ada spesialisasinya. Dia khusus elektronik, emas, uang. Jadi saudara punya elektronik banyak di rumah, tapi kalau yang masuk pencuri itu cari emas, elektronik Anda gak hilang. Benar. Ini polisi yang bilang, saya terbukti si pengkhotbah ini. Ya, kita kan dari gereja Protestan dulu toh. Jadi ya lagu-lagu Kidung Jemaat 415 ya kan. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh. Dan sisa apa yang berikut? Nah biasanya begitu. Aduh suka duka janji mau bertobat, masuk lagi, janji mau bertobat, masuk lagi, janji mau bertobat, bikin masalah lagi 8 kali. Sampai sering kali kalau mereka datang tangkap saya di rumah, papa saya keluar dan berkata, hantam dia Pak, tapi tolong tinggalkan napasnya, gitu katanya. Papa saya suruh polisi atau tentara atau polisi militer atau brimob hajar saya, tapi ingat Pak, sisain napasnya. Wah jadi saya tuh memang ya akibat nakal ya, orang tua jadi bosan juga sama saya, capek juga sama saya. Ya, sampai mama saya pernah keluarkan kata, kalau saya tahu kau model begini, nakal seperti ini, dari kecil saya cekik kau kasih mati. Menyesal saya melahirkan anak kejahatan kayak kamu. Itu saya dengar berkali-kali. Saya bisa pulih sama orang tua karena Roh Kudus saja. Kalau tidak di otak saya udah dendam banget, ini saya hantam juga papa mama nih. Tapi Tuhan ubahkan hati saya, kalau tidak parah Bapak Ibu. Jadi saya tahu bagaimana ada di penjara, ada di tahanan, ada di balik terali besi. Ya, sudah di dalam penjara. Rasul Paulus ini juga mengalami satu pergumulan. Bagaimana? Sudah masuk penjara, biasanya kita berharap orang di luar penjara, entah kerabat, teman, kawan gereja, datang beri penguatan gitu loh. Kayak dulu Pak Saifuddin Ibrahim, waktu dulu-dulu dia masuk penjara, pendeta Gilbert, datang, penguatan, doakan dan lain sebagainya. Normalnya begitu kan. Kita yang dalam penjara berharap penguatan dari orang-orang, kerabat, teman dari luar penjara. Paulus mah kagak. Sudah di dalam penjara, ada orang lagi yang berusaha menjelek-jelekan nama Paulus di luar sana. Sehingga mereka berharap Paulus semakin tertekan di dalam penjara. Ini masalahnya double porsi. Sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing bulldog. Wah parah banget nih masalahnya. Iya kan? Makanya Bapak Ibu lihat di ayat 15 dia bilang begini ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula
yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi Paulus di dalam penjara ada yang memberitakan firman dengan dengki. Nanti kita belajar lebih dalam teks ini apa yang dimaksud di sana. Intinya adalah mereka menyerang Paulus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya kalau anak-anak Tuhan kan kita sudah tahu ya. Kata-kata kita tuh harus penuh kasih. Kata-kata kita tuh membangun. Kata-kata kita itu diurapi Roh Kudus. Sehingga orang yang mendengarnya mendapatkan anugerah. Orang yang mendengarnya kuat gitu loh. Seperti Thomas hilang 2 minggu mengalami kejatuhan. Tapi waktu dia balik kembali, teman-temannya tidak ada yang menghakimi dia dengan membabi buta. Mereka menyambut dia, merangkul dia. Itu keren. Tapi yang ini, wah pengalamannya luar biasa. Ya. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu terkasih yang mau kita pelajari ya. Kalau memang mengalami masalah seperti itu, apa akibat dari masalah yang dialami oleh Paulus? Biasanya, masalah jenis ini sudah masuk penjara, diomongin orang omongin dengan tujuan semakin menekan. Itu yang ada hanya buruk saja, negatif. Pasti kita tambah tertekan, tambah stres, dan lain sebagainya. Saya dan istri, pelayanan kami salah satunya adalah penginjilan di penjara-penjara ya. Karena saya sering masuk keluar sel, jadi saya rindu sekali menguatkan orang-orang yang masuk juga. Tidak lupa sejarah gitu. Dan kalau sudah ke sana, itu memang cerita orang itu kan bervariasi ya. Saya lihat sekali muka-muka yang susah, muka-muka yang tertekan ya. Entah memang dia melanggar hukum, entah dia dizolimi, entah dia mengalami tekanan karena apa, kita tidak tahu. Tetapi seringkali kami kalau pergi ke sana selesai pelayanan ada sesi curhat, ada sesi counseling. Di sana kami mendengar Bapak Ibu terkasih, tekanan-tekanan yang luar biasa. Beberapa di antaranya rasa-rasa mau bunuh diri, rasa-rasa mau mengakhiri hidup mereka, cari racun dan lain sebagainya. Tekanan begitu luar biasa. Psikologi mereka tertekan luar biasa. Ya, biasanya masalah kayak begitu Bapak Ibu terkasih. Saya mengalaminya. Senakal-nakalnya kita, seribut-ributnya kita, ya mulut besar tapi kalau di dalam silent please. Nggak bisa macam-macam. Tapi bagaimana dengan Paulus? Apakah akibat masalah yang dialami oleh Paulus ini, Paulus menjadi drop, Paulus menjadi putus asa, Paulus menjadi patah semangat? Tidak Bapak Ibu. Tidak, ini luar biasa. Makanya kalau kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah secara bijaksana, menurut saya dia salah satu teladan yang luar biasa. Siapa dia? Mantan penjahat. Siapa dia? Mantan orang berdosa yang telah diubahkan oleh Yesus sehingga hati pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga sudut pandangnya terhadap masalah beda. Tidak kayak orang duniawi yang stres, merenung, sakit hati, berlarut-larut, merenung nasib. Dia tidak Bapak Ibu. Saudara lihat kalau kita baca ayat yang tadi kita baca berbalas-balasan. Ada dalam penjara, diomongin orang. Tapi Paulus tetap melakukan pelayanan. Dan pekerjaan Tuhan semakin maju. Saudara lihat di sini. Kan kita biasanya kalau sudah masuk penjara ada tekanan, kurung diri, gak mau bergaul. Ya, atau tidak mau ketemu orang. Paulus enggak, dia menginjil. Saudara lihat di ayatnya yang ke-12 itu ya. Ayat 12 silakan baca. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Anda lihat di sana. Biasanya orang masalah, gereja mundur, gereja patah semangat, suam-suam. Ini kagak. Saya dapat masalah, pekerjaan Tuhan tetap maju. Saya dapat masalah, Injil tetap maju. Anda lihat ini ayat. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Gara-gara dia di penjara, Injil semakin maju. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Gara-gara Paulus di penjara, banyak saudara-saudara seiman di luar penjara melihat Paulus yang ketika hadapi masalah tetapi tetap semangat. Ketika hadapi masalah tapi tetap berapi-api. Ketika hadapi masalah tapi komitmennya tidak bergeser sebagai seorang pengikut Tuhan yang sejati. Maka orang lain pun akhirnya terangsang untuk maju melakukan pelayanan. Anda lihat ayat 14-nya ya. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemencaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Iya. Jadi mereka Bapak Ibu terkasih akhirnya memberitakan Injil dengan tidak takut. Kenapa?
Karena melihat Paulus ini, Bapak Ibu terkasih. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka dirangsang benar-benar. Biasanya kalau pendetanya sedang ada dalam masalah, ya, ada dalam persoalan, entah mau dibunuh atau mau diancam kiri kanan, biasanya gereja biasanya ketakutan. Yang ini beda. Jangan coba-coba sok mau shock terapi kami. No. Prinsip Kristen dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditekan, semakin membeludak. Saya berharap BMC Philadelphia di tahun ini menuju tahun depan kita semakin dahsyat. Saya dengan Pak Lukas kemarin dari sebuah pelayanan dari New Jersey. Waktu sampai masuk kota Philadelphia, itu saya belajar Pak Lukas. Saya belajar. Spontan Pak Lukas bilang, mari kita angkat tangan doakan Philadelphia Pak Mel. Saya nggak kepikiran. Saya lihat aja gedung-gedung tinggi ya. Pak Lukas sudut pandangnya beda. Dan itu saya pelajari loh. Keren itu. Saya sedang menikmati Amerika walaupun sudah sering datang. Asal lihat ini downtown senang aja gitu. Pak Lukas beda. Dia langsung angkat tangan Pak Mel. Kita angkat hantam, berdoa menyatakan pemulihan bagi kota ini. Kita rindu ada revival, ada pemulihan, ada bisnis-bisnis yang diberkati. Orang percaya bercahaya seperti bintang-bintang di zaman yang semakin jahat ini. Kita tidak patah semangat. Silakan masalah mau ada, silakan setan dan antek-anteknya bekerja dengan kekuatan double porsi. Kita percaya setan ada kuasa, tapi Yesus kita maha kuasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kita tidak boleh patah semangat. Amin. Cara kita menghadapi masalah itu harus seperti Rasul Paulus. Ini senada dengan apa yang dia katakan kepada Timotius. Dia bilang, aku boleh dipenjara, tapi firman tidak akan dipenjara. Aku terbelenggu, firman tidak terbelenggu. 2 Timotius 2 ayat 9. Ya. 2 Timotius 2 ayat 9. Silakan dibacakan, ada di layar. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Amin. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kamu boleh belenggu tubuh saya, tapi spirit saya, roh saya yang bernyala-nyala kau tidak bisa bungkam. Sebab roh yang ada padaku lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jemaat, kita punya Roh Kudus. Kita punya urapan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, intim sama Tuhan, masuk dalam persekutuan-persekutuan orang percaya seperti ini, pasti ada kobaran luar biasa. Kita pasti bisa. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita pelajari. Dan satu hal lagi yang perlu saya tambahkan ya, berkaitan dengan ada orang-orang yang tidak suka Paulus tadi ya. Mereka tidak suka sama Paulus gitu. Ya, kalau kita lihat dari ayat 15 dari Filipi 1 ya, dibacakan ayat 15. Perhatikan jemaat. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya, jadi dampak dari pemenjaraan Paulus melahirkan dua kelompok yang memberitakan Injil. Ada yang memberitakan Injil dengan kasih karena dipengaruhi oleh spirit Paulus, teladan Paulus. Loh, dia kok dipenjara tapi tetap semangat ya. Dia dipenjara tapi pelayanan tetap maju ya. Dia dipenjara tapi Injil tetap maju. Tapi di sisi lain ada kelompok yang sangat sentimen pribadi sama Rasul Paulus. Dan itulah yang memberitakan firman secara dengki dengan maksud yang tidak baik. 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16, perhatikan jemaat. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Nah, ini kelompok yang tadi melihat hidup Paulus ya. Tapi ayat 17, sudah lihat. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi mereka memang sengaja memperberat beban Paulus dalam penjara. Sekali lagi, biasanya kalau masalah begini orang tambah drop. Kita belajar hari ini, anak Tuhan tidak boleh begitu. Silakan kau omongin saya sepanjang saya tulus sama kamu. Saya tidak menabur kebusukan. Saya tidak menabur kepalsuan. Kau mau bikin apa saya? Pembalasan hak Tuhan. Bukan hak saya. Ya, kita harus dikuasai Tuhan Bapak Ibu. Bukan dikuasai orang. Kita di gereja ini kan dikuasai Allah. Gereja begini indah, begini bagus. Tuhan berkati. Fasilitas luar biasa. Ya kan? Kita harus dikuasai oleh Dia. Jangan masuk gereja tapi dikuasai oleh orang tertentu dalam gereja ini.
Lagi menyembah, angkat tangan ya. Rentangkan tangan. Lancang depan. Lagi menyanyi, maksudnya sukacita kita gitu kan, angkat tangan. Putar dua. Oh, lagu tadi keren. Hah? Hah. Ya kan, tiba-tiba pas putar lihat seseorang. Siapa itu saya tidak tahu. Langsung bilang, darah Yesus berkuasa. Langsung dikuasai orang itu. Paulus tidak mau begitu. Lu nyakitin saya, kamu omongin saya, itu derita lu. Itu urusan kamu sama Tuhan. Kamu yang diikat dan dijajah dosa, saya tidak mau dijajah dosa. Seringkali orang drop, seringkali orang tidak bersemangat seperti yang dialami oleh Paulus. Kenapa? Hidupnya dikuasai orang. Orang-orang ini coba menekan Paulus dengan harapan bahwa Paulus semakin berat di dalam penjara. Itu tidak masuk di pikiran Paulus, tidak masuk dalam hidup Paulus. Makanya ayat 18 saya baca buat saudara, dia bilang begini. Ayat 18, tetapi tidak mengapa. Kamu omongin saya nggak ngaruh, nggak ngefek. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini bijaksana banget. Banyak orang baru diomongin satu dua, biasalah hidup. Gak mungkin semua orang suka kita. Yesus aja dibenci, masa kita disukai mulu? Gak mungkin. Kita lebih suci dari Yesus. Gak mungkin. Yesus bilang kalau dunia membenci kamu, ingatlah dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kenapa dunia membenci kamu Bapak Ibu jemaat? Karena Tuhan telah memilih kamu dari dunia. Aku bukan milik dunia lagi, makanya dunia nyerang aku. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Yesus bilang kalau aku dianiaya kamu juga. Tapi kalau mereka mendengarkan aku, mereka juga akan mendengarkan kamu. Jadi kalau jemaat yang di dalam grup Yesus, itu biasa sehati sama pendeta. Sehati sama gembala. Sehati sama hamba Tuhan. Karena Anda mendengar Yesus, makanya Anda mendengar hamba-hamba Yesus berbicara dengan otoritas dan kebenaran yang sejati. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus ini sungguh indah. Ya. Nah kalau begitu saudara-saudara, poin ketiga, poin terakhir yang saya mau seberangkan dalam ibadah raya pertama ini. Bagaimana ya sikap Paulus saat menghadapi masalah tersebut. Ya, ini perlu kita pelajari lebih tajam. Bagian A dari poin ketiga ini ya. Paulus percaya bahwa semua masalah ini mendatangkan kebaikan baginya. Tadi dia bilang aku di penjara tapi Injil maju. Aku di penjara tetapi banyak teman-temanku yang kemudian semakin semangat. Soal ada yang omongin ya sudahlah. Saya nggak terlalu fokus ke situ. Saya fokus kepada kemajuan Injil. Saya fokus kepada jalan-jalan terbuka yang Allah siapkan. Kenapa selalu merenung omongan orang? Aduh, saya dengan istri ya dan jemaat dan tim yang kami layani, saya memang hari-hari doktrin kayak begini nih. Karena dunia ini, setan itu kan berani juga ya. Berani untuk apa? Untuk bersuara. Menyuarakan apa? Kebohongan. Menyuarakan apa? Hoax. Menyuarakan apa? Adu domba. Menyuarakan apa? Perpecahan. Itu setan. Dan setan akan menyuarakan itu secara masif, secara terang-terangan. Maka kalau anak-anak Tuhan yang tahu firman, anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus, kalau diam, setan unggul. Kita nggak boleh diam. Saya nggak mau diam. Saya akan bicara terus. Karena kebohongan yang diulang-ulang lama-lama dianggap kebenaran. Maka kebenaran yang sejati harus diulang-ulang sehingga jemaat tidak mudah digoyahkan. Makanya kalau dapat kesempatan beritakan firman ini hantam sungguh-sungguh. 3 khotbah berbeda. Ya harus dong. Saya nggak suka kalau khotbah di luar, khotbah sama semua. Aduh, pendeta harus agak kerja keras. Iya, jemaat yang diberkati Tuhan. Paulus percaya bahwa semua masalah ini mendatangkan kebaikan. Di ayat 19, Paulus bilang begini, saudara-saudara. Perhatikan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini, ya dalam penjara diomongin orang, aku tahu di balik ini semua keselamatanku. Keselamatan di sini bukan keselamatan jiwa. Paulus kan sudah selamat, tapi keselamatan sini dalam arti secara lahiriah aku pasti aman.
Atau intinya ada kebaikan di balik ini semua. Amin. Ini kan yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya yang jahat sama dia itu kan. Di Kejadian 50 ayat 20. Sama-sama baca jemaat. Kejadian 50 ayat 20. 1, 2 dan 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Dia Allah yang paling hebat merubah kutuk jadi berkat. Dia Allah yang paling hebat merubah masalah jadi kesaksian, jadi kemajuan Injil, jadi kemuliaan baginya. Jadi Bapak Ibu jemaat, saya tidak tahu pergumulan Anda, tapi yakinlah. Ya, Roma 8 ayat 28 itu rumus buat kita ya. Sama-sama baca lagi, Roma 8, 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tenang Bapak Ibu, tenang. Jangan balas. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada ibadah. Jangan lari dari komitmen Anda. Jangan. Percayalah ada kebaikan di balik itu. Yang kedua, Paulus sikapnya bagaimana? Paulus memilih untuk bersuka cita di tengah masalah. Amin. Kenapa sukacita ini muncul? Karena poin tadi, dia yakin di balik ini ada kebaikan. Makanya sukacita. Kalau orang tidak punya keyakinan itu, bingung dia, melamun dia. Tapi kalau dia yakin di balik masalahku ini ada kebaikan, ada kemuliaan, ada mujizat, ada pertolongan. Oh, sukacita dia. Masalah sudah selesai? Belum. Tapi sukacita sudah muncul. Saudara, ini keuntungan kalau bersukacita ya. Kenapa? Karena kalau saya dan Bapak Ibu merenung nasib ya, stres itu melemahkan kita. Tapi kalau kita bersukacita ada semangat luar biasa. Sekali lagi ayat 18, 19 itu kita baca sekali lagi, istri saya bantu. Perhatikan. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Iya, 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Haleluya. Kalau pendeta ya, pendeta, konteks pendeta. Saya dengan Pastor Lukas ini kan bermain di media ya. Dan topik-topik kita kan agak tidak biasa gitu. Jadi kadang-kadang ya kita sering juga diserang, dibully. Kalau saya Pak, saya memilih untuk, saya udah tahu isi dari komentar itu pasti banyak yang ngejek, olok. Tapi biarin aja. Lebih baik baca firman daripada baca komentar. Baca komentar parah Bapak Ibu. Kita lagi video puji Tuhan, pelayanan di Amerika. Itu langsung masuk, perpuluhan. Loh kok perpuluhan? Apa urusannya? Orang penginjilan kok perpuluhan. Yang ngomong-ngomong perpuluhan, kemarin kebongkar tipu uang jemaat. Telepon minta-minta uang, kurang ajar. Saya langsung tanggap, kau ini ngomong-ngomong perpuluhan padahal kau sendiri dipakai setan. Saya hantam, ada rohaniwan tertentu dari kelompok tertentu. Yang kayak sok suci gitu loh. Apa yang salah dengan perpuluhan? Perpuluhan memang Alkitabiah. Itu ajaran Alkitab. Itu bukan uang siapa-siapa, itu uang Tuhan Allah. Yang dikembalikan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Bukan uang siapa-siapa, itu uang lalu dipakai di urusan penginjilan, kehidupan hamba Tuhan dan lain sebagainya. Demi kepentingan Kristus. Yang ngomong banyak, tahu-tahu pembohong besar. Ngomong di media lain, telepon minta duit. Alasan mau inilah itu, omong kosong semua. Makanya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, ya kami belajar untuk sukacita. Jadi kalau kami ajar kepada jemaat bersukacita, karena kami bersukacita. Paulus juga begitu. Hadapi masalah dia bersukacita. Makanya Filipi 4 ayat 4, dia bilang sama jemaat, bilang begini Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia bukan hanya pengajar, dia pelaku dan pengajar. Jadi ada teladan paket lengkap. Saya bukan menang ngomong doang. Saya pelaku dan saya kalau ajar Anda di atas dasar ajaran dan teladan. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana cara Paulus hadapi masalah ini?
Paulus menyangkal diri dan hidup untuk kepentingan Tuhan saja. Itu kelihatan di ayat 18 tadi, di mana Paulus berkata, tetapi tidak mengapa. Jadi begini Bapak Ibu terkasih, Paulus ini bilang tidak mengapa bukan berarti ketidaktulusan mereka itu dibenarkan. Bukan. Jadi orang-orang ini nih pro Yesus tapi anti Paulus. Ada yang pro Yesus tapi anti Pak Lukas. Itu ada. Pro Yesus tapi anti pendeta Melatok. Dia juga beritakan Injil. Dia juga menyembah lagu yang sama juga. Mungkin goyang juga sama. 2 ke kanan, 2 ke kiri. Tapi waktu ngomong nama Pak Lukas dia gak suka. Ngomong nama Pak Melatok dia gak suka. Goyangnya yang dia suka. Ini orang-orang yang Paulus hadapi. Pro Yesus, anti. Nah makanya Paulus bilang, udahlah yang penting dia beritakan Injil. Soal dia nyindir-nyindir gua gak ada masalah. Ini tanda orang sudah mati bagi diri sendiri. Yang penting untuk kemuliaan Allah. Soal motivasi lu, urusan lu sama Tuhan. Mereka kan beritakan Injil juga, bukan ajaran sesat. Biasanya kalau ajaran sesat itu Paulus langsung tegas. Terkutuklah. Dan keras sekali Paulus kalau sesat. Ini gak sesat. Motivasinya yang salah. Sentimen pribadi sama Paulus. Saya ketemu banyak orang kayak gini nih. Kita di NTT ya Pak Okto ya. Kalau ketemu tuh cium. Orang Kupang tuh kan begitu. Ketemu tuh cium. Halo. Begitu lah. Tapi yang cium ini nanti di belakang-belakang omongin kita. Munafik kayak Yudas is. Ya ini sepupunya. Mereka pro Yesus tapi anti gereja kita. Kalau omong gimana BMC? Iya sih tapi itu tuh. Di gerejanya dia jadi haleluya juga karena iri hati lah. Ini kan dengki. Keberhasilan hamba Tuhan lain dia iri. Tidak boleh begitu bergereja. Amin. Kita jangan mematikan pelita orang lain supaya pelita kita menyala sendiri. Kan banyak orang begitu. Dia sibuk khotbah, dia kasih mati pelita itu supaya dia aja yang menonjol. Setan punya ponaan kandung. Kita nggak mau. Saya belajar dari Pak Lukas juga. Puji Tuhan. Saya berkemenangan atas hati ini kan pergumulan. Dulu kemarin saya masih ngomong sama Pak Lukas di awal-awal pelayanan anak baru 1. Saya lihat pendeta lain berhasil. Saya emosi sekali. Jujur kita ini bukan malaikat yang turun dari Gunung Kawi loh. Ini belajar ini. Ini nggak bohong ini. Lihat pendeta lain sukses. Oh benci sekali saya. Maka saya itu seringkali dulu khotbah dipenuhi dengan apa? Serang orang. Saya bertobat. Saya mau maju. Saya tidak mau kayak orang gila begitu. Tuhan baik. Belajar dari Paulus. Ya. Dan poin 3 yang bagian D yang terakhir. Paulus tetap berusaha maksimal dimanapun dan dalam sikon apapun ia berada. Betul dia di penjara. Betul dia diomongin orang. Silakan kau lakukan bagianmu, terserah kau. Tapi saya tetap beritakan Injil. Saya tetap menyurati jemaat di Filipi. Sukacita, tetap setia, tetap kudus. Nah ini dia. Lakukan apapun, dalam kondisi apapun tetap maksimal bagi Tuhan. Kiranya khotbah sederhana ini menolong kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan bantu kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan peluk aku sebentar saja.